Saya kebetulan hari ini diundang oleh Podcast Titik Temu. Dalam rangka apa? Mengklarifikasi sesuatu yang sedang heboh soal kemarin di Restinda tentang ya program Pak Gubernur yang jelas kita dukung, dan ini klarifikasi agar teman-teman di media sosial tidak salah kaprah menilainya. Kecuali yang mau salah kaprah ya silahkan aja lah ya. Siap. Saya nggak mau pusing. Oke. Yang penting saya ikhlas berjuang hanya untuk rakyat Purwadana. Kata-kata Pak. Tidak ada hari buat saya untuk terus berbuat baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Titik Temu. Di studio sudah kehadiran Kepala Desa Purwadana Kabupaten Karawang, yaitu Pak Heryana. Halo. Selamat datang ini Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, sudah hadir di studio Titik Temu. Terima kasih saya berguna. Iya. Jadi gini Pak Kades, langsung saja bahwa kemarin itu apa yang sebenarnya terjadi itu rame-rame, karena Bapak di media sosial itu sudah begitu ramai. Kades dengan Kades vs Kades, itu Kades yang sama-sama sedang viral hari ini. Jadi Kades Purwadana dan Kades Wadas. Itu Kades Wadas itu Pak Jujun. Sebenarnya ada persoalan apa Pak ribut-ribut kemarin ini biar clear semua? Kalau dari Kades sebenarnya tidak ada persoalan ya. Oke. Kebetulan hari ini lagi viral nih. Yang satu viral dipuji, yang satu viral dicaci. Ada apa? Perjuangan memang itu. Jadi kemarin itu adalah sebuah situasi di mana saya sedang berdiskusi. Di dalam diskusi itu, kemudian antara dari SDA, dari BPJT, saya membicarakan tentang rencana kajian ya, untuk program Pak Gubernur ini. Prinsipnya saya Kepala Desa Purwadana jelas sangat mendukung Normalisasi ini ya. Pengambil alihan kembali aset negara. Oke. Cuman yang menjadi agak kurang ini adalah rencana mengalirkan kembali air ke Purwadana. Itu kan dari perjalanan saya juga udah memanggil Restinda lebih dahulu. Bagaimana dengan ini Anda? Kata saya no problem, kata Restinda nih, PT BNDES. No problem Pak, kami sewa. Kalau memang mau diambil alih, ya silakan. Kan gitu. Bentuknya seperti apa? Namun demikian ada konteks yang berbeda antara Restinda dengan warga masyarakat nih. Warga masyarakat termasuk saya juga khawatir kalau programnya ini normalisasi ini air mengalir ke Purwadana. Kenapa demikian? Yang pertama secara kebutuhan ya. Buat apa? Di Purwadana itu tidak ada pesawahan yang dialiri secara teknis seperti itu. Kan? Sementara ada di Sumedang hanya berapa hektar, itu milik pribadi dan biasa dengan tanah hujan ya. Karena Purwadana sudah dikuasai kan oleh pengembang. Kedua, si itu udah butuh saluran-saluran cacing itu miliknya masyarakat ya, kembali diambil oleh masyarakat dan sudah terjual oleh para pemilik kepada pengembang itu. Nah, kenapa ada ribut-ribut? Sebenarnya nggak ribut. Kalau saya sampai hari ini menganggap biasa. Tadi juga telepon cuma nggak diangkat. Apa dampaknya nggak diangkat? Ya tahu. Nggak tahu ya, lanjut. Mungkin karena dia katanya hari ini juga Pak Lurah digunting. Dan pada saat itu karena orang yang ngomong dijegal, terus yang lain dijegal. Awalnya begitu waktu ada Gubernur juga seperti video yang beredar kan, waktu saya ngomong itu dijegal. Dia senang menjegal orang ngomong. Yang akhirnya giliran saya bertanya,
Pak Jujun kalau konteksnya mau mengairi sawah, kata saya, kenapa Anda kok ngotot harus buang air ke Purwadana? Iya. Untuk apa? Kami ini kebanjiran tiap tahun, Iya. tiap tahun loh, ya. Nah, padahal itu kan bisa dibuang dan rakyat juga sudah mengirim surat ke gubernur dan Pak Gubernur. Kami sedang menunggu dan ini kata SDM mau ada kajian. Jujur hari ini saya agak naik nih. Iya. Tensi logat bicara saya, Nang Eriananya aslinya keluar kan? Iya. Yang suka ngegerowok Iya. kan? Ya. Saya tanya, Anda ini sebagai apa? Di sini Pak Eda ini jadi apa? Jadi mandor? Bukan Pak. Loh, berarti Pak Jujun jadi apa? Saya ditugaskan oleh KDN. Iya. Bisa oke kalau memang Anda ditugaskan oleh KDN, spesifikasinya jadi apa? Oke. Gitu. Dia tidak bisa menjawab apa-apa. Akhirnya saya ngomong lagi, Bung, kalau udah Anda tidak jelas, secara teknis ini wilayah saya, wilayah teritori saya. Mestinya Anda diskusikan. Saya sedang diskusi tentang teknis bagaimana di sini. Nah, ya, cara kan akan sendiri yang bilang Lurah Jujun di depan diharap Pak Lurah. Iya betul, saya mengatakan bahwa tugas ini harus sukses, silakan. Tapi pada konteksnya bukan konteks yang sudah ke teknis. Iya. Orang para ahli pikir aja udah bicara teknis dan ini harus di stop. Oh dia. Dan saat ini juga di Kadis katanya tadi barusan saya ditelepon oleh Pak Dang, orang SDA. Kadis mengatakan untuk Resinda sudah dulu dilakukan kajian. Oke. Gitu. Itu kemarin terjadi itu lokasinya di mana? Di area Resinda dekat tempat yang sudah dibabar. Itu masuk desa Purwadana. Desa Purwadana. Oke. Artinya Pak Jujun Kades itu masuk ke wilayah Bapak kan. Memang sebelumnya kan nggak ada koordinasi apapun. Sebenarnya sih, ya sebenarnya. Ya. Kalau Ya, kita tuntas sekalian maksudnya. ya, kalau sebenarnya sih ya untuk khalayak juga tahu kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Nah, oke. tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Oke. Nah, sampai di situ dulu. Ya. Terjemahan selanjutnya memiliki hak mengatur diri sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat. Pak Lurah Jujun ini sudah melanggar undang-undang itu. Iya. Tapi tidak apa, karena dia jual KDN. Saya loyal lah, sama gubernur. Tapi Pak Kades tahu bahwa KDM sedang ada program itu, bahkan dengan sebelumnya ramai juga dengan Lurah Kades Jujun itu tahu. Tahu kan dia TikTok terus. Tahu. Makanya saya ngomong nanti untuk di depannya Lurah aja kalau udah masuk. Tapi secara teknis, Iya. saya berharap dia mengakhiri saya kan. Iya. Ini ada, dia kan habis rapat dengan gubernur. Iya. Saya menyerahkan surat ke gubernur langsung diterima oleh Pak Gubernur. Iya. Dan di dalam paparan saya juga disampaikan ke gubernur bahwa rakyat Purwadana berharap air tidak dibuang ke Purwadana karena alasannya Purwadana ini daerah rawan banjir. Kami tidak ingin lah jadi Karanglegar kedua kan gitu. Mestinya kan dia apa namanya peka loh. Iya. Loh, Menangkap tadi ini. menangkap kan? Loh tadi begitu, bukan sekehendak dia kemudian bodoh amat itu. Enggak lah. Kita harus ada toleransi kan mestinya. Kalau secara historisnya dulu aliran air itu Bapak hafal? Tahu? Apa betul? Ke Saya situ mau nggak? kerjaannya. Ke situ nggak? Ke Purwadana itu nggak? Iya, Memang di situ. itu hasil permintaan. Karena itu tanah daerah pertanian tak ada hujan. Kami ya, di bawah pimpinan Bapak Mbek yang seperti video yang saya sudah jelaskan di hadapan gubernur meminta aliran sungai. Tentu yang namanya air sepurar makin ujung makin kecil. Dan titik batas terakhirnya di stop di yang sekarang ada di Resinda.
Kesannya nggak ada tanah negara lagi. Kemudian rakyat menyambut itu. Tapi kan setelah air 94, kalau setelah terakhir ya, karena Resinda dibebaskan oleh Resinda, nggak ada lagi air. Ya. Apalagi adanya intercing. Ya. Tertutup sudah air ke situ. Di daerah Gebluk digarap oleh masyarakat. Ya, tanaman apa lain-lain. Nah, yang di sini jadi dikuasai Resinda, tapi Resinda tidak liar, dia sewa ke PJT, kalau tidak salah 360 juta per tahun, atau 5 tahun saya nggak tahu, pokoknya dia sewa. Ketika saya ngomong depan gubernur, betul nggak PJT? Betul kata PJT. Gitu. Apa namanya? Ada berapa ribu masyarakat di Purwadana? Artinya kalau air itu ke Purwadana, Ya. ngalirnya, Ya. ya, dia kemana? Yes, ini Dia kemana dulu nih? Ya. 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 Kalau kemudian dia diterima oleh Resinda, dibelokkan, karena ini tanah Resinda loh. Ya. Kita tahu nanti dibuang ke Kali Cisawa. Hitungannya warga Resinda aja ada 1.500 usia dewasa. Ya. Di Resinda aja, di Google Gebluk ada 1.300 usia dewasa, belum sepedangan. Ini air Cisalak ini nanti buangnya ke Cibeet. Anda tahu banjir sekarang Karanglegar itu karena Cibeet. Ya. Cibeet masuk lewat Karanglegar, ketemu Tegaluhur, nyumbang. Kali Cisalak dari selatan datang air, kalau musim hujan nih, belum Cibeet naik, ketemu di sini sudah Google kebanjiran. Apalagi nanti dikirim lagi dari Wadas. Ya bisa jadi Purwadana akan jadi Karanglegar kedua. Tenggelam. Ya. Ya, saya kenapa nanya ada berapa warga karena tadi saya menangkap kekhawatiran. Belum nanti menyebar keluar ke Geraha, ke semua kan air gampang masuk, dia lewat repesan tertutup aja. Dia bisa jadi anak. Terus inginnya Pak Kades apa? Ya inginnya saya meneruskan. Ya murni saya berjuang meneruskan kehendak rakyat Purwadana agar pembuangan air itu tidak ke Purwadana. Please tanahnya mau diambil, tapi buang airnya di Karangsinom, karena di Karangsinom ujung sebelum deker atau tempat air bagi di Pasir Panggang itu ada aliran ke Citarum. Iya. Makanya kemarin dipertanyakan ke Pak Jujun, ada apa sih maksud Anda? Nah mungkin beliau mulai dari situ. Bapak nggak ada kepentingan apapun? Saya nggak ada kepentingan, saya hanya membela masyarakat Purwadana. Enang Ariana insya Allah anak pejuang, dan saya akan konsisten jadi pejuang. Saya pernah jadi orang apa di Karawang, tapi nggak punya apa-apa. Apalagi backing Resinda. Yang jelas saya backing rakyat Purwadana dan sedang memperjuangkan ini. Barangkali ini bisa didengar juga oleh Pak Gubernur. Mudah-mudahan Pak Gubernur bijak dan tidak perlu mengambil kebijakan soal ini. Nah, setelah ramai itu Pak kemarin, terus kan rapat Pak ya, ada Pak Gubernur ya di kantor Bupati ya. Oh itu sesudah ini mau maghrib. Iya, makanya saya berikutnya mau maghrib dengan iya. Gubernur itu Sebelum jam 1. Oh, berarti Gubernur dulu baru. Iya, makanya saya katakan ketika saya udah ngomong dengan Gubernur, mestinya Pak Jujun peka, tahu. Iya. Oh Purwadana begini. Iya. Tidak kekeh kan gitu. Dan padahal orang SDA sudah mengatakan ini mau ada kajian dulu, tapi beliau kekeh gitu. Terus udah terjadi ini udah maaf-maafan dulu Pak. Saya saat itu juga udah salaman dan ngajak dia makan, tapi netizen soalnya banyak nanya. iya, Maafan belum. saya udah salaman, cuma kenapa salamannya nggak muncul? Saya kan bukan orang konten. Iya. Ada asisten saya konten entah kabur kemana aja Rusli ya. Konten. Saya udah salaman semua, salaman bahkan nangkep Jujun dan kemudian ngajak makan. Dia pergi. Alasannya, Kang, ngambil mobil dulu, ini kan tugas mau bawa beko katanya. Gitu. Jadi bagi saya udah ini nggak ada. Wong ini kepentingannya
bukan pribadi, dan saya tidak pernah hidup menginikan pribadi ya, dalam hal jabatan saya. Udah berapa periode Bapak? Saya 3 periode Oh, iya. dari kepala desa. Kan? 3 periode dari kepala desa. Kalau saya harus sombong, tanpa embel-embel zaman dunia modern ini Iya. pemimpin pakai apa? Iya. Saya enggak. Ya. Terkenalnya mah kalau di sana, di sebelah itu terkenalnya cendol Pak. Oh ya. Ya Bapak tanpa itu, nah Pak lanjut. Tapi Bapak mendukung program ini, program yang sedang dilakukan oleh Di pidato Gubernur saya mengatakan Ya, bahwa proses ini harus dilakukan. oke, Kenapa? Ini agar menjadi edukasi kata saya oke, terhadap orang yang karena jabatan atau jadi apa sering melakukan tindakan salah, kabitaan kudu lain hak. maksudnya klaim-klaim tanah itu. Bukan kabitaan kudu lain hak. Ya kalau ini ada HP ngagoler di dia lain kemana nyulah main nampian wae. Apalagi tanah kan gitu. Di kantor kalau bukan duitnya ya jangan pengen aja kan, gajinya aja nikmati kan gitu. Itu ajaran prinsip diri saya. Apalagi kalau saya, kami ini di medsos nih, jangan-jangan dapat cuan Iya. jual tanah atau backing. Enggak lah, ini saya murni, saya pertaruhkan diri saya. Iya kan, Murni iya. untuk masyarakat. Iya kan, jangan-jangan ada kepentingan ini Pak. Ada saya Kepentingan kepentingan. rakyat, untuk rakyat. Kepentingannya rakyat saya jangan seperti Karamiga kedua. Apapun itu saya akan terus berteriak. Ya. Gitu. Selama ini kena banjir sebenarnya Pak. Apanya? Pemadana kena banjir selama ini. Saya jadi kepala desa tahun 2001 pertama. Oke. 2002 udah mulai banjir. Terus banjir dan banjir. Terbesar banjir itu tahun 2001. Di rumah saya aja 1 lutut. Di rumah saya 1 lutut yang ada di sebelah sini. Nah, resida juga pernah jebol. Ya. Ya, kebanjiran juga. Apalagi gebrung-gebrung sekarang entah tidak tahu apa sekarang dari banjir juga. Nah ini kan hasilnya terus ditunda nih Pak ya. Sementara keinginan kepala dinas SDA Iya. ini ditunda dulu dan minta ke Pak Jujun untuk tidak melakukan gerakan. Orang fokus semua dari Jawa Barat ke Pak Jujun. Iya. Karena kadang-kadang ya katanya, ya saya nggak tahu ini katanya. Sekarang ngobrol begini pagi-pagi Pak Jujun udah bawa beko. Sekarang udah beko jauh. Oh beko udah jauh. Sekarang yang ada beko yang sedang menggerus saya. Di TikTok, di apa. Kata saya, amin, alhamdulillah. Kan gitu. Iya sekarang lagi viral. Viral. Kades dan kades. Iya. Iya. Cek tuh panas, enggak kita nggak panas. Mungkin kalau yang sebelah panas, ya urusan mereka. Kalau saya nggak pernah panas-panas. Saya dari berangkat dari organisasi udah biasa diskusi dan diskusi gebrang meja dan lain-lain udah biasa. Nah, terus Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat? Ya tadi kami mendukung apa yang menjadi kebijakan gubernur. Tapi tolong agar Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Dedi Mulyadi Sarjana Hukum atau KDM, Ya. Cuk Jang Egi mah Bapak Ai bijak mengambil langkah. Jangan terpengaruh oleh hal-hal yang karena emosi sesaat, dan pembangunan itu harus berdampak kepada kesejahteraan, bukan malah jadi menyengsarakan. Itu saja. Semoga Pak Dedi selalu dalam sehat ya, dan mendengar ini dengan baik. Oke. Bapak sebagai kepala desa pernah dikoordinasi nggak perihal ini dengan pemerintah daerah, bupati atau sekda atau DPRD ini? Artinya kondisi Purwadana tadi. Dalam konteks ini, Iya. saya selama ini enggak, karena Pemda sendiri kan nggak berperan, nggak ada peran. Yang berperannya Pak Jujun terus. Hah? Baru sekarang ini banyak berperan. Pak, saya harus mengadu ke siapa? Di video saya kan begitu. Jangan-jangan Bapak mengadunya ke Pak Jujun. Ini Pak Jujun yang berperan. Cik, ada hati-hati. Ya, jangan sampai anak punya program buang ke Purwadana. Ini begini ceritanya. Gitu.
Oh enggak Kang, katanya Purwadana begini, saya punya data, punya gambar. Aduh bahaya. Kita memang gitu. Dan ada semacam satu, bukan apa, distorsi, bukan ya. Seolah-olah dalam hal ini, proyek apa normalisasi espasi pantai ini, mindsetnya gubernur dengan lurah. Dan nggak tahu, saya nggak tahu lah, itu urusan para yang di Bendola. Ya, kalau normalisasi itu sebenarnya melibatkan berapa desa? 3, 3 desa. 4 dengan warga kaya. Berarti Wadas, Purwadana, Marga Kaya, terus Sukamakmur dulu. Sukamakmur. Wadas, marga kaya, Sukamakmur, Purwadana terakhir. Oke. Semua sudah koordinasi semua itu. Kalau Sudah kumpul. Pertama kita kumpul. Saya tidak tahu ya. Pertama kita kumpul. Pertama mereka datang minta keterangan bahwa mereka sudah survei. Kata saya apa? Saya nggak tahu. Dan saya waktu itu yang paling yang memberikan saran tentang regulasi. Siapa yang bertanggung jawab? Kata saya di sini. Ini milik siapa? Milik PJT. Nah oke, kalau milik PJT bikin surat edaran dong ke masyarakat biar kami mendata. Barulah pendataan. Waktu kita data-data aja kan masyarakat udah marah. Naon sih, tanah aing data-data rekrut kan gitu. Ya. Masyarakat kan malah, tanahnya nggak ada lagi. Tapi ya apa boleh buat? Itu ya salahnya lah ya. Saya juga sedih. Kemarin udah saya sampaikan saya sedih. Tapi apa boleh buat? Walaupun sedih saya nggak bisa berbuat. Kalau Kang Heriana hari ini punya tanah 15 hektar, mereka saya tarik semua ke saya. Kita pindah aja ke tanah saya gitu. Tanah saya ya, tanah saya aja lah, aman lah kan. Cuman saya nggak sendiri, saya pakai tanah banyak itu ya. Cuman 10 hektar ada gitu Pak. Insya Allah yang di rumah aja udah di mertua. Oke. Terakhir Pak, apa yang Bapak ingin sampaikan dan sejauh apa Bapak akan membela masyarakat Bapak terkait hal ini? Saya tetap komit karena tulus akan terus memperjuangkan ini sampai titik jadinya seperti apa. Nah, air nggak boleh ngalir ke Purwadana. Ya, tapi tetap kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak anarkis. Kalau memang nanti ada gerakan-gerakan wajar yang ngobrol misalnya bantuin saya ke gubernur dengan tik-tik bersama ke jalan ke gedung sate kan, dialog dengan Pak Gubernur memberikan masukan mangga. Tapi ada nyari rombongan ke gubernur. Belum sampai hari ini saya belum tahu, tergantung nanti Pak Hukman bagaimana. Karena saya selaku BPD kan dia BPD. Karena saya memastikan khawatir Bapak koordinasinya ke Pak Jujun karena Mama Gubernur langsung gitu. Ya, saya nggak punya akses dengan Pak Gubernur, dengan Pak Jujun ya suka ngobrol, tapi alhamdulillah mulai tadi saya telepon dari angkat. Apakah memang nomor saya? Karena saya ganti nomor. Oh. Apakah? Tapi saya WA. Iya. Ini nomor saya. Biasanya langsung respon, tapi enggak. Malam aja diajak makan dia gitu. Ya, semoga berita ini Ya, bagi saya nggak ada. Nah, oncek kurang suka banyak. Oh, gantar kaitan tulus celak kerang gitu ya, tulus hati bahwa konteks itu hanya diskusi dan juga dimohon dipahami oleh para barisan Pak Jujun, barisan KDM. Saya tidak menentang KDM, hanya saya sedang berjuang ingin menyelamatkan daerah saya agar tidak jadi karamigar kedua. Itu aja. Tanpa suplai air aja desa saya pernah terendam. Apalagi ini ada sungai air ke sini kan. Samping kantor desa kok. Ada yang lagi Pak yang ingin disampaikan? Sedikit selesai dan semoga semuanya yang hari ini sedang menghujat saya yang tidak tahu mudah-mudahan ya, mendapat hidayah dari ampuni Allah. Amin. Yang bagi yang sedang membuat konten memojokkan saya bahwa seolah-olah saya adalah membackingi perusahaan, dibayar perusahaan, yang mudah-mudahan juga ada hidayah. Dan insya Allah saya tulus, ikhlas, bersih untuk rakyat Purwadana tetap tenang dan kompak, satu pikiran.
ya, agar kita selamat semua dan tetap berharap yang kepada Allah tentunya ya. Oke. Bantuan itu. Sedikit aja Pak kata-kata buat Pak KDM, sedikit aja. Sedikit aja kata-kata buat Gubernur Jawa Barat. Buat Gubernur Jawa Barat, Iya, KDM. dengarlah kami Iya. dan insya Allah maslahat. Oke, terima kasih Pak. Bapak tidak ada kepentingan apapun ya. Hanya Saya kepentingan tulus. rakyat ya. Tidak ada kepentingan apapun. Kepentingannya ada kan, kepentingan untuk masyarakat. Iya. Dan itu aja. Ya nggak ada backing perusahaan gitu No, yang disampaikan gitu. ya. Udah kadaluarsa saya pernah jadi orang gede kan, ya. Hah? Oke, terima kasih. Yuk, terima kasih sama Sudah hadir di- terima kasih podcast. Ya. Titik temu. Oh titik temu podcast. Semoga undang lagi kalau ada blognya. Siap. Ya doakan titik temu. Nanti kita juga ada program yang ke desa-desa. Nanti insya Allah kita juga akan ke desa Bapak. Semoga podcast lebih berjaya dan Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.